Pindah ke bumi matahari. Di situ nggak ada matahari, tetapi terang benderang. Kok bisa Dan gak ada juga nggak matahari ada terang malam. benderang? Karena cahayanya itu berasal dari Allah itu sendiri. Oh, itu surga Kristen. Jadi Oh, langit baru dan bumi baru. oh, tahu dari mana? Udah Di pernah sana masuk nggak ada surga? malam. Tahu dari. Saya sudah 2 kali. Tapi Oh, dua kali masuk saya surga. sudah pernah 2 kali. Iya, Bang, Bang bukan Juma bukan ini bukan gak. masuk bukan masuk surga. Bukan masuk surga. Penglihatan. Ntar dulu, Dikasih penglihatan. Bang Juma ini gak enak kali. Masa dia nyimak? Masa guru Oh, nyimak muridnya ada berdialog? gurunda, udah Nggak ada enak gurunda. kali. Tunjukkan dulu Ini gurunda. Bang, inilah namanya Bang Juma ini ngeledek, ngejek. Inilah dia. Dia gurunda, dia suruh kita ini kan Gampang. nggak Ya, pantas kan? kapan Cobalah. kapan kami mau pinter ini kalau gurunda nggak mau Entah naik nih. ngejek, ngeledek itulah dia kan. Nggak suruh main kita Bang. Assalamualaikum Ada warahmatullahi Bang Nevlos lagi itu wabarakatuh. di bawah, Bang Nevlos naikin Bang Nevlos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gurunda. Waalaikumsalam. Bunda itu Bang Nevlos ada di bawah itu. Iya minta permintaan Bang Neplos, minta permintaan. Iya, biar Nggak teman masalah. teman kita dulu bernarasi di surganya. Ya Nggak masa silakan Bang di Denny. Urunda itu dia nyimak gitu ya kan ngejek kan, nyimak Saya gitu nyimak, ngejek. maksudnya nyimak teman Kristen yang lagi bercerita gitu. Mm. Awak bodoh dia pinter ya kan, ngejek awak pula ya kan. Ya silakan Bang Denny, dilanjut Bang Denny. Salam Bang Juma. Iya, salam. Salam Bang Denny. Halo, apa kabar? Baik Pak, baik. Oke. Wong Jawa Pak Denny. Asli Solo. Oh Solo, arep nendi? Asli Solo. Neng omah wae. Oh ya, lanjut alon-alon ya. Aku pray dino iki. Santai. Iki jangan nak saya nak dewe akunya. Lanjut Bang, lanjut. Bang Denny bukan Jawa Edan kan, bukan ya? Maaf. Enggak. Oh, bukan Jawa ya? Solo. Oh soalnya mantan aku Jawa Edan. Aduh, masa ada aja. So, piye toh? Lanjut. Ada aja. Itu apa namanya? Iya, gimana Bang? Gimana? Karena nanti pada saat orang masuk ke surga, nanti akan turun yang namanya ada di sana tuh ada kota Yerusalem baru namanya. Nah, kota Yerusalem baru itu berbentuk segi empat Iya, sama iya. rata. Terus Apanya Bang? Wajahnya bukan? temboknya Oh, bukan, ini temboknya. kupikir wajah penghuninya Yerusalem rata. baru. Oh, Yerusalem baru. Bukan. Ini tentang kota Yerusalem baru kok. Iya, kirain wajah penduduknya rata Bang, kayak papan. Kan ya? Kok bisa? Di sana bukannya berbentuk roh? Roh aja Bang. Enggak. Tubuh. Jasad juga ada Bang ya? Tubuh. Jasad ada, tetapi bukan terbuat dari daging dan darah. Bahannya Jadi dari lain, mana? aku nggak tahu. Dari spertus. Kenapa? Dari bahan Nggak spertus. tahu, aku nggak tahu. Soalnya nggak tertulis. Mungkin dari ini Nggak Bang, tertulis. Ya, Bang Denny. itu namanya tubuh surgawi. Iya, mungkin tubuhnya penduduk surga itu dari baja kali Bang. Baja dengan timah, tembaga gitu. Ceritakan di Tesalonika 1:7 itu, pada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi di surga Abang itu ada api bernyala-nyala itu, dan Yesus itu dari sana Bang, dari api itu. Dan itu banyak dalil di dalam kitab saudara yang mengatakan di surganya Kristen itu ada api menyala-nyala.
2 Samuel 22 nomor 9, Mazmur 297, Daniel 7 nomor 9, Ulangan 4 nomor 24, Ibrani 12 nomor 29, Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan, itu juga ada ular naga juga di sana. Jadi mungkin penduduknya menggunakan bahan tubuh dari baja supaya nggak kebakar api, Bang. Karena di 2 Samuel 22 nomor 9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Terus di Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Nah, yang menjadi nubuatan tertera di dalam Daniel 7:9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Pantas saja di dalam Ulangan 4 nomor 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Terus Ibrani 12 nomor 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini gimana ini ceritanya, Bang? Kalau masuk surga ternyata di dalam surganya Kristen serba api. Maka Ya, tubuh itu orang Kristen semuanya harus jadi kiasan baja semua gitu, itu. baja, biar anti api gitu ya, Bang. Enggak. Itu semuanya kiasan. Tapi dalilnya Api itu gitu, Bang. kiasan. Oh, Iya, kiasan. itu bukan letterlock, itu kiasan itu. Oh, Semuanya kiasan. kiasan. Bang Libra bentar turun bentar ya Bang Libra. Bentar ya. Iya ya Bunda, aku mau sholat dulu bentar. Izin Bang Makasih Juma. Bang Libra. Barakallah. Ya ampun. Lanjut. Dinternet Plus, Assalamualaikum. Bang Nefros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Semuanya. Kena report. Padahal nggak ngomong tadi saya diam. Lagi membersihkan apa tuh? Masjid? Rumah. Oh, di rumah. Oke. Tapi ini bukan di neraka kan? Nggak ada apinya kulihat. Wah, jadi kan rumah bersuasana surga itu kan anjurannya, Sensei. Oh, tapi ternyata saya salah. Itu cuma gambaran apa tadi, Bang Denny? Perumpamaan. Iya, lanjut Bang, lanjut. Iya, itu semuanya kiasan. Kiasan. Iya. Ya, itu api keadilan maksudnya. Oh, api keadilan. Iya, lanjut Bang, lanjut. Oh iya Bang Juma, tadi malam tuh ada orang yang mau Ya. mualaf loh. Tapi kenapa harus aku yang syahadatkan? Kan banyak. Dia ngefans sama Ya, Bang. udah itu clear, Bunda. Itu udah saya Udah, ya arahkan udah. ke masjid. Udah. Nggak tahu belum. Kalau niat benar mau mualaf kan nggak usah di masjid juga.
kayak macam flat-flat, banyak juga rumah tapi banyak flatnya kotak-kotak gitu. Oh, berarti ada morning Itu bakery, ada KFC ya Bang ya? semua ya ada. Ada morning Semuanya bakery. semuanya apa? Kenapa enggak? Di surga Semuanya ada terbuat morning dari emas bakery, ada murni. KFC. Keren banget, keren banget. Itu bukan kiasan. Kalau kamu mau dapat. Itu bukan kiasan. Terus gedung-gedungnya, jalan-jalannya semua terbuat dari emas murni. Saking murninya, saking indahnya sampai seakan-akan emas itu bisa kamu tembus pandang, padahal enggak. Kamu lihat emasnya itu begitu bening sekali, indah, bersinar gitu. Di seluruh kota itu begitu, terbuat dari emas murni. Itu kota Yerusalem baru. Nah, gitu aja. Iya. Iya. Itu bukan hiasan, Bang. Tadi kan hiasan tuh. Tapi keren loh, surganya ada gedung-gedung, ada di Yerusalem, ada kota Yerusalem, terus ada morning bakery katanya, Terus ada KFC gitu. terus di surga Kristen itu juga apa? Semua orang akan mempunyai rumah sendiri-sendiri atau kastil atau apa, terserah kamu mau minta apa. Kamu minta kastil, mau minta apa, rumah kastil, rumah gubuk atau apapun juga kamu dapat semua sesukamu, kamu yang milih. Iya. Tapi apalah artinya itu semua, Bang? Kalau ternyata kita tidak saling kenal mengenal di sana, Bang. Tunggu dulu, aku soalnya belum selesai. Itu nanti ada keterangan itu, nanti ada, tak kasih tahu nanti. Aku akan menjawab kamu setelah aku selesai. Soalnya di sini sudah ada di dalam situ juga keterangannya yang kamu tanyakan ini. Bang Suma, Ada, orang sebentar Solo ya. memang halus, santai. Sebentar ya. Sebentar ya. Foseven yang ngomong sama-sama Kristen nih, I- nggak boleh i- gitu Foseven. itu nanti dijawab sama tulisanku nanti. Ya, Sama diberesin tulisan. dulu Nanti aja, kita Pak belum Denny, silakan beresin Maksudnya dulu. gimana tuh? Tulisan gimana, Bang? Tulisan. kita belum sampai Abang sana. Enggak, Abang terbitkan buku atau kita menunggu sampai ke sana Enggak. materinya? aku Ya, nulis. oke. Itu kan dari Oh, nulis. setelah membaca Alkitab, mengerti Alkitab itu aku rangkup apa yang tertera di sana, juga ditambah dengan pengalamanku pribadi. Makanya Apa sekarang aku lagi tafsirkan? jelaskan. Iya, gini Bang. Enggak Jadi gini. enggak. Oke. Jadi gini, di surga nanti kan menurut tradisi Kristen, di surga Kristen itu nanti hidup seperti malaikat. Betul, Bang? Tidak ada pasangannya, itu artinya. Makanya saya belum bisa. Ini semuanya sudah aku tulis semua. Yang kamu tanyakan sudah aku tulis semua. Aku lagi bacakan sekarang ini. Enggak. Jadi gini, Aku Bang. lagi bacakan. Jadi kalau misalnya terjawab nanti di sana. Jadi kalau misalnya di surga tidak ada pasangan, lalu istri kita gimana, Bang? Napsi-napsi gitu, Bang ya? Halo. Ya, napsi-napsi di sana. Karena yang saya pahami, kalau dikatakan bahwa orang Kristen nanti sama seperti malaikat di surga itu malaikatnya berwajah 4 loh, Bang. Ini menakutkan nanti kalau teman-teman Kristen seperti malaikat. Wajahnya jadi 4. Jadi 1 kepala, wajahnya 4. Raja Wali, ada singa, kemudian apa lagi? Ada 4 pokoknya tuh. Gimana itu? Nggak seram nggak itu, Bang? Kalau menurut Abang itu ada manusia tapi wajahnya itu 4 mukanya. Atau itu kiasan juga? Karena malaikat di surga itu seperti manusia, diterangkan dalam Yehezkiel. Ya, di Yehezkiel, kalau nggak salah di Yehezkiel 1. Yehezkiel 1 nomor 5, nomor 6 dan seterusnya itu dikatakan bahwasanya di antara api itu ada 4 sosok yang seperti makhluk hidup. Rupa mereka mirip manusia. Masing-masing punya 4 muka dan 4 sayap. Nah, ini manusia kelak di surga hidup seperti layaknya malaikat. Berarti penggambaran teman-teman Kristen nanti seperti ini gambarannya. Berwajah 4 Itu dan salah. juga punya 4 sayap. Enggak. Itu apa
Itu Tapi tubuh adalah kemuliaan, Bang. menerang tubuh kemuliaan, tubuh surgawi namanya. Ya itu dia. Punya tubuh. Di surgawi, Bang, malaikat-malaikat itu ada yang bermuka sapi jantan, ada juga yang bermuka elang, ada bermuka raja Iya, wali, iya, aku tahu itu. ada bermuka singa. Iya, itu kan Nah, itu dia. malaikat-malaikat. Kita kan bukan malaikat. Kamu harus bedakan. Tapi kita bukan hidup malaikat, seperti jangan mereka. dicampur aduk. Tubuh Tidak ada kemuliaannya pasangan. sama. Seperti mereka itu artinya tidak ada pasangan. Nah, mereka ya punya tubuh. Tapi hidup seperti roh kan, Bang? Seperti malaikat. Enggak. Roh malaikat, roh kita manusia mempunyai tubuh. Beda. Berarti beda. tetap saja kita di sana punya kelamin. Kalau itu tidak tertulis, jadi aku tidak tahu. Terus terang. Kalau tidak tertulis, saya tidak akan mengatakan ya atau tidak. Nah, ada nggak tertulis bahwa tidak berkelamin? Tidak ada juga. Yang tidak ada Makanya juga. kalau tidak ada, aku tidak tahu. Tapi Itu Yesus jawaban. Cuma di tapi surga Yesus kami tidak ada kawin-mengawin aja sih Bang. tapi Yesus mengatakan, Boleh aku cerita surga lagi? tapi yang boleh aku Yesus cerita katakan bangkit, ada kebangkitan, Bang. Ada Yang kebangkitan bangkit- pertama dan kebangkitan kedua. Yang bangkit ini apa, Bang? Roh atau jasad saja? Atau roh dan Yang jasad? bangkit itu yang bangkit terus dari jasad. Nah, berarti punya kelamin dong, Bang. Kalau hari kebangkitan ya aku nggak tahu. Sorry, aku nggak bisa jawab. Tidak ada di Loh, Alkitab. tapi tidak kenapa tertulis di Alkitab. kenapa aku percaya Anda satu kisah tutupi Alkitab kok. bahwa ada kebangkitan? Kan kebangkitan itu dari kematian. Yang mati kan tubuh manusia. Berarti yang bangkit ini yang mati juga. Apa yang mati? Tubuh, jasad. Betul nggak, Bang? Bukan, enggak betul. Loh, Kamu jadi yang bangkit dengan apa? Yang bangkit tubuh kemuliaan. Iya, Dan yang itu- bangkit itu Itu tidak bisa tubuh mati. kemuliaan ini ya tubuh Itu tidak ini, bisa mati tubuh lagi. ini. Tubuh ini. Tubuh kemuliaan itu tidak bisa mati lagi. Iya memang tubuh kita ini kekal. kamu, kamu. Yang masuk di neraka, loh bukannya manusia diupah berdasarkan perbuatannya, Bang? Benar nggak? Kok loncat kiri kanan sih? Nggak, saya tanya dulu, Abang. Saya tanya, Sekarang Abang. masalah sini tadi ke situ. Saya tanya dulu, Abang. Orang nanti di sana di kebangkitan itu diupah berdasarkan perbuatan masing-masing atau perbuatan oknum lain? Masing-masing kenapa? Enggak, manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing atau perbuatan orang lain. Masing-masing. Nah, masing-masing. Berarti tubuh ini yang akan diupah, betul? Maksudnya? Loh, tadi katanya perbuatan masing-masing. Kan tubuh ini yang melakukan perbuatan, bukan tubuh lain. Benar nggak, Bang? Tubuh itu kan cuma tumpangan rencana, itu kan cuma tumpangan aja. Itu Iya, kan kok jadi Bukan. jadi asumsi gitu, Bang? Saya dalil di dalam gini, Bang, Anda salah. Anda percuma menulis buku kalau isinya tidak sesuai dengan firman yang ada dalam kitab saudara. Mazmur 62 12 ayat 34 nomor 11. Aku menulis itu berdasarkan Alkitabiah. Nah, Sebenarnya sekarang dari Alkitab kalau semua berdasarkan yang diceritakan oke, ini. kalau berdasarkan Alkitabiah menurut pemahaman abangku ini, manusia diupah iya. berdasarkan perbuatannya masing-masing. Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17, Ya, Yeremia sudah 32, tahu. Yeskel 7. Ya, maksudku, kamu Nah, mau sekarang kemana? Kok sekarang gini, seperti ayat-ayat gini itu? Abang gini, Bang. Kamu mau kemana aja gitu? Perbuatan yang kita lakukan ini dilakukan oleh tubuh kita yang ada sekarang ini, betul? Tubuh itu Betul. cuma sarana. Yang penting itu rohmu. Alamak. Abang, jangan Anda memelintir, enggak bagus. Sekarang saya tanya, Pernah melintir. manusia Jangan melintir. saya kasih data satu deh. Saya kasih data satu. Mazmur 62 nomor 12. Sebab engkau Tuhan membalas setiap manusia menurut Aneh, perbuatannya. cara ngobrolnya ini kok aneh ya. Lah anak Anda yang aneh. Salah. Sekarang Anda mengakui tidak bahwa kita akan diupah berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Benar nggak? Benar. Kalau itu Enggak, Bang, betul. cuma Tetap Bang Denny mau ngomong surga gitu. Ini
ini surga kebangkitan. Kebangkitan di surga. tulisannya. Nanti di surga itu yang mendapatkan Selesai upah soalnya. tubuh kita yang sekarang ini atau tubuh lain. Bang Udah Suma makan mengenai keseluruhan kebangkitan kamu. kita ada 2 kali. Bahas tubuh tuh, Dua bahas kali Mau 5 kebangkitan. Jadi kali, setelah mau 100 kali kebangkitan, yang diupah tubuh yang mana, Bang? Tubuh yang sekarang atau tubuh lain? Misalnya gini, tubuh yang sekarang ini taat beribadah, setiap minggu ke gereja, tapi ternyata yang menikmati upah daripada kebaktian yang Anda lakukan adalah tubuh lain. Itu rasional nggak itu? Kamu bangkit Sema- dengan tubuh yang lain. Sudah kelar. Loh, Itu berarti jawabanku. manusia Kalau kamu terima nggak terima itu Bung, urusanmu. Bung, berarti manusia tidak diupah berdasarkan perbuatan. Kenapa? Karena yang Itu melakukan sama tubuh perbuatan apa hubungannya? Abang, Perbuatan jangan beradu ke tubuh. Masa ada. sekarang begini. Pokoknya Kalau ada. sabar. Sekarang gini, misalnya ada seorang Kristen melakukan persinahan. Yang melakukan persinahan itu kan tubuhnya, Bang. Nah, yang mendapatkan siksaan nanti di neraka apanya? Tubuh lain. Enggak, tubuh kita kembali ke Bukan tanah, yang- Bang. lain. Bang Tubuh, Suma. tubuh lain, dibuat tubuh lain. Ada Berarti- tubuh berarti- lain, tubuh surgawi. Berarti tubuh yang berzina ini tidak dihukum. Bagaimana Bang Suma? Ya itu tubuh ini hancur, sudah gak kepake. Aduh masa kamu gak ngerti? Berarti Ya, kita diubah. berarti tubuh yang kita sekarang diubah. ini enggak Tubuh sekarang kita ini. Tunggu, ya, tunggu. ya. Yang sekarang ini akan masuk ke kuburan bus. Hilang. Jadi busuk, jadi Anda kubah. baca Yehezkiel 37. Coba Anda baca Yehezkiel 37. Anda kok ngadi-ngadi sampai bikin buku tapi nyesatin. Coba Anda baca Yehezkiel 37. Benar enggak tubuh kita ini enggak dibangkitkan? Baru aja mulai kok nyesatin. Baru aja mulai. dengarkan kok saya, nyesatin. dengarkan Baru saya. cerita tentang Iya, Anda menyesatkan kalau Anda mengatakan tubuh yang melakukan. Abang, kan dalilnya banyak tuh. Salah satunya kutunjukkan tadi. Ya, Yeremia 17 nomor 10. Saya katakan begini, Apa itu? aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah sekarang yang melakukan perbuatan adalah jasad yang melekat yang kita gunakan hari ini. Itulah jasad yang akan mendapatkan upah. Kenapa jasad lain? Anda mengatakan jasad itu akan membusuk. Tapi di dalam kitab Yehezkiel 37, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku akan memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan Bang daging Suma. padamu. Aku akan Bang menutupi Suma. kamu dengan kulit dan memberikan. Ya, gimana? Jadi saya mau jelaskan dulu sebelum abang Silakan. ini saya jelaskan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus sesuai Alkitabiah di surga juga ada penghakiman di surga, bukan di neraka, di surga. Jadi penghakiman Di kita surga itu dihakimi, Bang. Iya, ada ada Dihaki- Jadi saya jelaskan alamak. dulu, baru abang Silakan. Ganteng tanya. Nah, Iya, jadi silakan. setelah di surga kita juga dihakimi perbuatan kita itu. Tapi perbuatan kita itu bukan dihakimi untuk ke neraka lagi, tapi untuk mendapat takhta di sana, mendapat mahkota kah, atau perbuatan kita seperti seperti rumput, seperti kayu, seperti emas, kan diuji di sana, Bang Suma. Ada pengadilan. Jadi perbuatan kita itu diuji untuk mendapatkan upah. Dapatkan upah sesuai perbuatan kita. Nah, sesuai perbuatan kita. Terus kenapa kita nggak dibangkitkan lagi? Kenapa dia jadi tanah selamanya? Padahal di Yehezkiel 37 yang jadi tanah tadi dibangkitkan ulang. Kalau itu yang Anda jadikan dasar bahwa yang melakukan pemerkosaan tidak akan dihukum nanti, ya mending Anda memperkosa aja sekarang, mencuri, merampok, membunuh dan seterusnya. Kenapa? Toh jasad yang melakukan itu tidak dihukum. Enak dong. Pantas aja teman Kristen ini tidak terikat lagi dagingnya dengan hukum-hukum. Mau semua maunya makan apapun boleh. Ternyata jasad yang makan sekarang ini tidak akan dihakimi. Padahal Yesus mengatakan, para nabi mengajarkan,
manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing, setimpal dengan hasil perbuatannya. Karena yang berbuat adalah jasad yang melekat hari ini pada tubuh kita, pada jasad kita, maka inilah yang akan mendapatkan upah, maka dia dibangkitkan. Tidak Lazarus aja bangkit kok. Loh, Tidak Lazarus itu sudah membusuk, Pak. Lazarus dibangkitkan apanya? Jasadnya atau bukan? Ya, jasad Itu baru kalau 4 itu hari, betul. Bang Suma. Baru 4 hari. Itu Baru dia 4 kan belum hari. hancur, belum hancur Bagaimana sama sekali, dengan belum jadi tanah. bagaimana dengan tulang-tulang yang dibangkitkan oleh Elia? Itu kemuliaan. Ya, itu kan Itu betul sekali. melilit lidahnya. Mau Kristen yang santun, melilit. mau yang juga keras-keras, semuanya pada melilit Enggak. kalau ditanya Enggak. tentang kayak begini. Itu kan Bang, kamu bang. yang bilang. Loh, Itu kan kamu Ya yang karena bilang. Bang Suma tidak Kamu kan- tahu, kamu makanya seseorang apa Bang Suma yang nggak saya terima. tidak tahu? Penyerang pribadi. Dengarkan. Saya Banyak, berbicara berdasarkan banyak dalil. yang Penyerang pribadi. Nggak jujur. Iya, Oh, Kak, bukan maksud menyerang saya pribadi, gini loh, Bang. Bang. Bukan nyerang pribadi, maksud saya mau Kristen yang halus bicaranya, wong Solo, wong Edan, atau wong pintar, semuanya samanya menyesatkan. Yehezkiel 37, Bang, jelas mengatakan tulang-tulang yang ada, tinggal tulang, akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini data. Ini Di data. surga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit, tidak Memang ada lagi air betul, mata, itu tidak sudah ada lagi betul itu. kematian, Tidak ada lagi hanya pipis, tidak ada kebahagiaan. lagi meludah, tidak ada lagi sperma di sana. Betul itu. Di sana, Tapi yang di sana merasai, kita- Bang, tapi yang merasai kenikmatan yang ada di sana adalah tubuh yang sekarang ini yang mengabdi kepada Allah. Bukan orang lain, setiap bukan orang yang tubuh di dalam lain. surga, dia akan bersinar seperti terik matahari. Semuanya yang ada di surga Iya, nanti betul. bersinar seperti terik matahari. Malah kalau kita lihat dalam kitab saudara, kalau dilihat di kitab saudara, dia akan bersinar karena kenapa? Dalam neraka di surga Anda ada api menyala-nyala. Tadi dalilnya saya bacakan, Anda katakan itu adalah kiasan. Keadilan kebenaran yang akan menghanguskan. Oh, Keadilan kebenaran yang akan menghanguskanmu. ya itu dia. Berarti di Benar. surga ada api Keadilan berkobar-kobar dan kebenaran yang menyala-nyala akan kan? menghanguskanmu. Kayak neraka aja Yaitu, surganya. Yaitu artinya keadilan kebenaran yang akan menghanguskanmu. Duh, tapi kan sudah di surga, Bang. Artinya. Kenapa dihanguskan lagi orang udah di surga? Bukannya dihanguskan itu di neraka, bukan di surga. Perbuatan kita, perbuatan baik kita, Kamu nggak bisa perbuatan masuk ke buruk sana. kita. Kenapa perbuatan baik kemudian dihanguskan? menghina orang, kamu suka berbuat jahat, menghina orang, bermaksiatnya, kamu masuk. Bang Suma, jadi Bang Oh, Suma, loh. Katanya enggak Nah, bangkit kita- lagi saya. kita dihakimi Ngapain bukan saya untuk peduli dengan masuk itu neraka semua, Bang? lagi. Kan saya menghujat Anda enggak apa-apa kan? Saya katain Anda itu ganteng, cakep, cantik, enggak apa-apa kan? Kenapa? Jasad ini enggak bangkit lagi. EGP. Itu berpahala gitu ya, berpahala gitu. Berpahala. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Berpahala Jasad ini begitu. bangkit enggak lagi? Saya tanya dulu. Bangkit enggak lagi nih jasad ini nanti, Pak? Enggak, jasad ini Ya ada. udah, Bu, kalau kamu begitu logikanya saya gitu. katain Tapi aja Anda diubahkan, kalau begitu. Hai Bang diubahkan. ganteng. Hai Bang ganteng. Biarin aja aku katain Anda, nggak apa-apa kan jasad ini juga nggak dapat upah kok. Hayo. Kayak mana tuh? Iya, jasad gak dihukum di sana. Nggak dihukum kan jasadku. Jadi kalau ada abangku tampar kuludai muka abang nggak apa-apa. EGP. Lawang jasad ini nggak ada lagi dihukum. Kan aneh ajaran kayak gitu, Bang. Tergantung tergantung kamu jahat atau baik. Kalau kamu orang Loh, jahat ya, kamu akan gini, berenang di lautan Oke. api, lautan api penuh dengan Oke. lava dan Oke, Bang. Oke, baik. kalau kamu Kalau jahat sama jasad orang gitu. kalau jasad abang jahat, apakah jasad abang ini akan dibangkitkan untuk di neraka atau tidak? Yang jahat itu bukan jasad, nggak mungkin jahat. Masa jasad jahat? Kamu itu orang benda mati kok jahat. Yang Bagaimana jahat itu cerita? rohmu. Bagaimana ceritanya roh Bacanya, bisa bukan melampiaskan tubuh yang- kejahatan tanpa jasad? Aneh Coba. nih. Kok aneh? Apakah seseorang bisa memperkosa wanita tanpa jasad? Jawab saya, Bang. Ya ampun sampai ke situ segala. Ya iyalah, nggak bisa lah pada ini. Nggak bisa roh itu memperkosa anak gadis tanpa jasad. Berarti Dari- jasad dari- terlibat di dalam kejahatan. Makanya Tuhan melarang jangan makan babi, jangan berzina.
Artinya apa? Jangan kau najiskan jasadmu itu, karena jasadmu itu kelak akan mendapatkan upah sesuai dengan Tuhanku berkata perbuatan. lain, berfirman lain lagi. Tuhanku berfirman Tuhan lain Pak Denny lagi. aja butuh jasad loh Pak Denny. Gimana sih? Masa Pak Denny nggak butuh jasad? Alamak. Iya, tubuh manusia, tubuh surgawi. Tubuh surgawi. Gini bang. Jasad Anda misalnya nih, jasad Anda melakukan kemaksiatan. Apakah jasad Anda ini akan mendapatkan upah kemaksiatan itu atau tidak? Batuk yang panjang bang, biar bisa mikir. Tidak. Batuknya yang agak panjang supaya bisa mikir. Bang Suma, jadi Pak, kasih perbuatan note lagu kita- dangdut di belakangnya. perbuatan kita itu bukan mengenai Supaya bisa mikir. Mungkin dengan gitu bisa mikir abang. Iya kan? Kan katanya jasad ini tidak akan dibangkitkan. Nah sekarang kalau jasad Anda melakukan kemaksiatan, misalnya membunuh, merampok, apakah jasad Anda akan mendapatkan upah? Kalau yes, Kamu berarti kan- dibangkitkan. Itu kan imanmu, itu imanmu ya. Imanmu jangan Saya lepaskan tanya ke iman imanku. abang, kalau jasad abang merampok, Aku sudah bilang Apakah- udah 3 kali aku menjawab pertanyaan yang sama ya. Anda nggak menjawab, Misalnya Anda nggak terus. menjawab. Ini juga baru saya tanya. Sekarang gini, misalnya Bang Denny ini membunuh dengan tangan Bang Denny, bukan dengan roh, tapi dengan jasad. Anda membunuh orang, menginjak, menempeleng sampai orang itu meninggal. Apakah jasad Anda ini akan mendapatkan upah dari perbuatan jahat tadi? Jawab. Mendapatkan atau tidak? Meledak. Berarti yang melakukan jasad, Aku sudah yang bilang. dihukum itu roh berarti. Kan nggak ada Nggak jawaban adil. kan bang? Nggak ada jawaban kan? Makanya saya minta ke abang berhenti Jasad menulis apa buku. hubungannya? Loh, yang Bang melakukan Suma, pembunuhan Bang Suma. siapa? Bang Suma, jadi selama kita hidup Atas di perintah dunia ini, jasad itu kita cuma tempat. ada hukum Jasad Ya tidak Allah bisa ya apa-apa. Karim, ya Jasad Allah ya tidak Karim. bersalah. dan Ya ada Allah ya hukum negara Karim. juga. Allah di dalam pengajaran para nabi bang mengajarkan bagaimana Wah, itu tidak mentahirkan bisa, diri. Bang Suma. Sabar Jadi dulu, kalau kita sabar dulu. melakukan salah, Saudaraku, tidak Sabar dulu, alasan. Pok. Sabar, Pok. Saudaraku, pos. Saya jarang-jarang ketemu dengan Bang Denny, manusia unik seperti ini, jarang. Bang, di dalam pengajaran para nabi, Bang, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan bagaimana mentahirkan jasmani. Makanya setiap mau masuk ke dalam bait suci harus sunat dulu, harus basuh kaki, harus basuh tangan, harus mandi tahir, mandi junub. Kenapa? Karena jasad adalah bagian daripada alat untuk mengabdi kepada pencipta. Katanya bait Tuhan itu adalah jasad kita. Kenapa Anda menyepelekan jasad? Ketika saya tanya, misalnya tangan Anda yang membunuh seseorang, apakah tangan Anda itu kemudian akan mendapatkan upah dari pembunuhan tersebut atau tidak? Kalau tidak, silakan aja Anda membunuh. Kenapa? Karena jasad tidak akan mendapatkan upah. Meledak. Gimana jawaban saudara? Meledak. Padahal datanya di dalam Kalau nanti kalau kamu dibangkitkan, kamu akan Di dalam mendapatkan kitab tubuh abang surgawi. sendiri, Tunggu Bang. dulu, kamu kan motong-motong aku terus dari tadi. Aku nggak sempat kalau jawab, Anda kamu sudah menjawab, sedikit kamu nggak potong-potong 10 detik 1 2 3 4 10 detik. Kalau abang tidak mau terima kitabnya orang Yahudi perjanjian lama, perjanjian kitab Anda Roma 2 nomor 6, manusia menurut perbuatannya masing-masing. Roma 2 nomor 6. Ini sudah perjanjian baru nih, bukan lagi sambil kitabnya Yahudi. Nah, yang melakukan perbuatan dengarkan. Yang melakukan perbuatan pada diri saudara Denny itu roh dan jasad atau roh saja? Jasad itu cuman perangkap, perlengkap. Itu cuman La haula wala sarana. quwata illa billah. Itu La tempat haula wala tempat quwata rohmu illa billah. bersemayam. Cuma itu fungsinya, cuma itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi jasad ini tidak ada artinya rupanya. Dia ini tidak ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Tuhan. Roh jasad ini nggak ada. Jasad ini hancur lebur jadi tanah. Kok nggak ngerti-ngerti sih kamu? Berapa kali aku harus jawab? Berapa kali harus saya tunjukkan dalilnya bahwa ada kebangkitan? Yang bangkit nanti apa bang? Tubuh surgawi. Turgo surga. Berapa kali aku bilang? Kalau dia masuk neraka tubuh surgawi juga. Iya. Oh nggak bakalan.
Tapi Jadi yang bangkit neraka apa? mana Jadi yang bangkit apa? Tubuh apa yang ke neraka? Tubuh nerakawi. juga. Tubuh nerakawi. Tidak begitu kali. Kami tidak Enak kali. kami Tubuh. tidak ada ke neraka, Bang Suma. Dengar. Kami tidak ada ke Tubuh yang neraka. kekal. Oh, siapa bilang Tubuh justru yang kekal. Kristen itu semuanya di neraka? Mau dalil? Kalau Kristen itu di neraka, mau dalil? Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Jadi kalau Anda mengatakan ke neraka itu juga tidak ada. mau dalil. Kalau Kristen itu di neraka, mau dalil. Tunjukkan Gurunda. Oke. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas dikatakan dia dari sekte Nasrani. Nasrani boleh dikategorikan Kristen. Betul kan? Betul. Paulus ini disebut sebagai orang Nasrani. Paulus ini adalah orang Farisi. Yesus mengatakan di dalam di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, sebab engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Menjadi orang apa? Menjadi orang surga Boleh atau orang saya neraka? Boleh Silakan. saya jawab, Bang Suma? Sebelum Anda jawab, 10 detik sebelum Anda jawab, agama apa yang dibentuk oleh Paulus? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau Bang Suma ke versi Farisi, memang betul latar belakang dari Paulus, dia adalah Farisi, ya kan? Tapi dia sendiri loh, Bang Suma, dipilih Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia menampakkan diri, dia memilih Paulus langsung yang membunuh, yang suka mengejar orang Nasrani di zaman itu. Gitu. Jadi pemahaman abangku yang paling ganteng ini agak keliru. Jangan abang beranggapan bahwa Paulus ini Farisi. Abang menyangkut paut pada waktu Yesus bercerita kepada orang-orang Farisi yang bebal itu, Bang Suma. Gitu. Nah, sekarang kalau begitu, keliru. orang-orang Farisi dirikan sekte apa rupanya di luar Bani Israel? Orang Farisi dia kan memang dari hukum Taurat. Dari hukum Taurat Iya. dari Musa, bapak mereka Abraham. Betul. Iya. Tapi Betul. tapi yang dibenci Yesus, mereka cuma mengikuti ritual ibadah, tapi hati mereka tidak kepada Allah. Nah, bagaimana dengan Paulus? Sehingga, Bagaimana dengan Paulus? iya, Paulus diberi kasih karunia, diberi kasih karunia. Diberi kasih karunia Artinya, untuk menghilangkan hukum Taurat. Jangan potong Diberi ke kasih situ dulu, karunia. sayang. Jangan potong ke situ. Jadi saya mau jelaskan Diberi dulu kasih dengan- karunia. Jadi kasih karunia artinya Diberi kasih gini, Bang karunia Suma, ya. untuk menghapuskan hukum-hukum Tuhan gitu. Jadi diberi kasih karunia artinya dia dikasih oleh Yesus sendiri sehingga Yesus menampakkan diri kepada dia sehingga dia bertobat. Dia bertobat, dia melupakan segala kejahatannya dan Bertobat dan kemudian dia mengajarkan manusia menyembah sesamanya manusia gitu. Ini Abang bertobat Suma, kalau atau justru makin menyesatkan? Abang Suma, kalau Abang Suma memang mempelajari surat-surat Rasul Paulus, dia larang persinahan kok. Dia larang pembunuhan kok. Tapi dia Iya, mengajarkan bagus, kasih. bagus. gitu. Iya, bagus. Dia melarang pembunuhan. Buat Dia apa? melarang Sekarang persinahan. gini, Bang Suma, Bagus. Apalagi? iya, dia larang kok, dia larang. Apalagi yang dia larang? Jadi Apalagi? Larang membunuh, larang hukum berzinah, Taurat apalagi? itu Hukum Ya. Taurat dibatalkan dulu kan? Hukum Tuhan dibatalkan dulu oleh dia kan? Jangan membunuh, jangan berzinah, itu dibatalin dulu kan oleh Paulus. Habis itu dia bikin aturan baru kan? Jangan berzinah, jangan bukan membunuh, Paulus betul? yang membatalkan, Bang Suma. Siapa yang Hukum membatalkan? Taurat bukan Siapa yang Paulus membatalkan? batal. Siapa yang Tuhan membatalkan? Yesus mati di kayu salib. Di mana Yesus Tuhan katakan itu? Yesus. Aku apalagi membatalkan. Berarti Anda menuduh Yesus nih. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Jadi sekarang saya
Ayo. Dibuka Untuk mute-nya. apa Yesus mati? Aku pamit dulu ya. Untuk apa Yesus mati? Aku pamit Untuk dulu apa ya. Yesus Kalau mati? Abang Untuk apa sudah- Yesus mati? Bye-bye. Untuk apa? Shalom. Untuk apa Yesus mati? Berkati. Itu apa? Itu untuk menjadi Tuhan bagi Love you orang-orang semuanya. Romawi dan Yunani. Gitu. Baca Gimana? Roma 14 nomor 9. Ah, Tujuannya untuk mati adalah untuk menjadi Tuhan bagi orang Romawi dan Yunani. Betul? Baca Roma 14 nomor 9, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Betul? Dalil yang bicara, Bung, dalil yang bicara. Yesus yang kau salibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Roma dan Yunani. Betul? Jangan nangis, Pok. Meong. Meong. Buka mute-nya, Pok. Tadi mudah-mudahan Mas Denny-ku yang baik, mudah-mudahan bisa tercerahkan dan berpikir bahwa kita bangkit itu bukan hanya roh, tapi jasad untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Jadi yang masuk ke surga dan yang masuk ke neraka adalah tubuh yang kita gunakan saat sekarang. Mungkin kemurahan Tuhan memberikan kekuatan yang berlipat-lipat ganda, atau mungkin memberikan sesuatu yang lebih hebat dari jasad yang kita punya sekarang. Tapi yang pasti, yang akan mempertanggungjawabkan kelak perbuatan kita masing-masing adalah jasad, adalah diri kita yang ada sekarang ini. Betul. Itu nggak bisa tidak. Karena yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan adalah kita. Kita itu siapa? Jasad dan roh. Roh tidak mungkin melakukan kemaksiatan tanpa ada jasad. Jasad tidak mungkin melakukan kemaksiatan tanpa adalah roh. Maka manusia terdiri dari jasad dan roh. Kalau dia tidak ada jasad, namanya hantu. Kalau dia ada roh, ada jasad tanpa roh, namanya mayat. Bukan manusia lagi namanya. Sementara yang dibangkitkan adalah manusia. Oke? Untuk mengetahui bahwa apa yang diterangkan oleh surah Yasin, wa daraba lana masalan wa nasiya qala may yuhil izama wa hiya ramin. Orang-orang kafir bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, apakah mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit kembali? Apa kata Allah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, yang akan membangkitkan lagi tulang belulang itu adalah dia yang telah membangkitkan pertama kali. Kalau dia mampu menghidupkan dari yang tidak ada menjadi ada, apa susahnya bagi Allah untuk membangkitkan tulang belulang yang sudah ada? Dan itu dijelaskan pula di dalam Yeskel 37. Ternyata tulang belulang itu bisa bangkit kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian ketika ada perintah bersunat, sunat memang mi butomu, sunat memang mi ucokmu. Si ucok memang dipotong jelas karena itu adalah perintah. Kalau tidak akan dibakar di api neraka. Mending dipotong di dunia daripada nanti di neraka baru disunat. Kenapa? Jasad ini akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu, Bang. Makanya ini ucok jangan masuk sembarang lubang. Iya. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Bang Ford. Karena kalau Anda mengatakan jasad ini tidak dibangkitkan untuk dihakimi, maka sembarang lubang nanti Anda masukkan. Kan ini kan nggak diupah dengan hukuman. Enak kita nikmati aja sekarang. Nggak usah ada kawin mawin ada prosesi nikah nggak perlu. Yang penting ambat aja. Toh jasad ini tidak ada kok. Mau makan babi, mau makan kambing, mau makan sapi, mau makan biawak, mau makan buaya, mau makan kontraktor, mau makan aspal, makan aja. Toh jasad ini tidak akan mendapatkan upah. Jadi ini yang kalian jalankan selama ini rupanya. Apakah mendengarkan? La haula wala quwata illa billah. Ah. Betapa jauhnya ajaran ini menyimpang dari ajaran para nabi. Ya, Oke, Bang lanjut. Ford. Bang Ford butuh Oke, bantuan saya kah untuk lanjut. dalil? Cuma Biar saya bantu. Dalil. Itu si domba tersesat naikin, Bunda. Bang Ford, kalau mau butuh bantuan bilang ya, biar saya kasih dalilnya. Dia butuh napas buatan, Siapa? Bang Neplos. Ya. Ya. Oh, abang Kristen juga atau? Iya, nggak apa-apa. Coba buka 1 Korintus 15 ayat 49. Mudah-mudahan itu membantu ya. Supaya tidak terkesan ada ini ya. Nanti takutnya ada framing lagi dari bani-bani Kristen yang lain. Seakan-akan Muslim mengintimidasi, kan begitu. Jadi biar diskusinya tetap berlangsung, fair. Coba dibawa dalilnya itu.
Coba buka 1 Korintus 15 ayat 49. Kalau bicara soal tubuh kemuliaan, dan kalau bicara soal hukum Taurat, ya itu di Lukas 16 ayat 16, bahwa siapa yang mengakhiri hukum Taurat. Nah itu silakan dibuka itu. Habis itu lanjut diskusi lagi. Karena nanti nggak enak kan kalau diskusi cuman ini aja kan, Bang Volt cuman asumsi aja, jadi pakai data biar lebih asik. Silakan Bang Volt. Bunda itu naikin si domba tersesat tuh sambil nunggu si pot. Apa mau dibantu ditampil ayatnya pot? Nah, Iya. Silakan buka. saya belum bisa open cam. Yang ini belum bisa open cam. Yang tadi yang pengamat debat keblokir. Di follow ya teman-teman ya, bantu follow ya. Yang ini udah masuk ini. Kasihan ya. Bang Voltnya. Bang Suma, jadi saya mau jelaskan. Apa ayat berapa tadi? Bang Suma, saya dulu mau jelaskan 1 bahwa Korintus 15 ayat 49. kami orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kami ada kelahiran baru, Bang Suma. Dari hati kami ada Roh Kudus membentuk kami, jiwa kami, hati, pemikiran kami diubah dari yang jahat menjadi yang baik. Oke. Jadi kami sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh melakukan kasih itu bukan untuk mencari selamat lagi, tapi sebagai ucapan syukur karena kami sudah diselamatkan, kami harus berbuat baik dan mengasihi sesama kami. Gitu. Jadi dalilnya. Loh, memang benar kok. Nanti- Memang benar. Jadi Anda jangan Iya, potong. maksudnya gini Bang Volt. Cuma Abang Boleh, Suma, Bang Volt boleh menyampaikan apa. Menyelamatkan gimana Bang? Abang. Jadi kalau saya jelaskan, Abang Fos. 1 menit Kalau- Bang. Di sini sudah mau Abang buka Suma Bang. Dengarkan. terus ya gimana? 1 menit. Pot, dengerin dulu pot, sabar dulu pot. Silakan Bunda. 1 menit. Ini saya sudah mau pamit nih ya. Jadi gini, kalau Anda mengatakan Yesus menyelamatkan Anda salah besar. Salah sesalah-salahnya. Yesus justru menjerumuskan Anda. Ingat, saya kasih data. Kecuali Paulus yang berbohong. Dengarkan. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuk. Oke? Yesus datang kemudian pasang badan. Paulus datang pasang badan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Apa yang dikatakan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Bang Taurat Suma, beserta Bang Suma, cara membuktikan segala yang ketetapan yang ada di dalamnya. bahwa Yesus itu pernah disalib. Jadi bukan Paulus, memang Yesus disalib. Ada Iya, dengarkan saya dulu, kuburnya. dengarkan Iya, kan? Jadi dengarkan jangan saya, Anda dengarkan saya. membawa Paulus. Memang ada Benar, penyaliban. Yesus disalib. Bang, memang ada penyaliban, Bang. Ada penyaliban, ada pembunuhan. Memang ada penyaliban, ada. Jadi kalau ada kuburan Yesus sekarang, Anda wajar, memang ada. Yesus itu dikuburkan memang. Tapi Yesus yang mana dulu? Kan itu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus menyelamatkan Anda, no. Salah Anda, keliru. Justru Yesus yang akan membuat Anda kelempar ke neraka. Kenapa? Dia telah membatalkan hukum Taurat sehingga Anda tidak lagi melakukan Taurat. Sedangkan Tuhan yang benar di dalam perjanjian lama, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Oke? Bahkan Yesus mengatakan dalam Sekarang Matius saya- 5 nomor 19, saya tanya dengarkan. sama Bang Sedikit lagi. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan hukum kepada orang Taurat lain, itu apa? maka dia akan menempati neraka. Kesimpulan hukum Taurat Jadi itu Yesus apa? tidak menyelamatkan Kesimpulan Anda. hukum Taurat. Yesus tidak menyelamatkan Kesimpulan Anda. hukum Taurat Justru itu apa? kalau dia membatalkan Inti hukum dari Taurat hukum untuk Anda, Taurat justru itu apa? dia telah membuat Anda menjadi Cuma, penghuni neraka Anda kekal. harus jawab, inti dari hukum Taurat itu apa? Susah ini. Silakan. Gimana? Abang Suma, tolong jelaskan inti dari hukum Taurat. Silakan. Inti dari hukum Taurat itu adalah kasih. Oke? Itu Kasih benar. kasih kepada Allah Ah. dan kasih kepada manusia. Apa kasih kepada Allah? Baca Yosua 22. Jadi itu yang dimarah oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak tahu kasih. Gitu.
Iya, kasih kepada Allah itu apa, Bang? Jawab dulu dengan dalil. Kasih kepada Allah itu apa? Menghapuskan aturan-aturannya gitu? No. Yosua nomor 225, dengarkan. Hanya lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini yang disebut kasih kepada Allah. Abang Suma. Nah, apakah Anda lakukan ini? Apakah Anda lakukan ini? Tidak. Jadi bagaimana mungkin Abang Anda Suma, dikatakan saya kasih tanya. kepada Allah? Anda tidak melakukan ini? Hayo. Abang Suma, Apa yang saya diperintahkan Tuhan melalui Musa Anda tidak lakukan? Berarti Anda tidak kasih kepada Allah. Lu, abang merasa mengasihi Allah, tapi abang tidak mengasihi sesama itu, apakah abang Suma mengasihi Allah? Bang, justru saya kasih kepada abang, makanya saya ingatkan. Iya, justru karena saya kasih kepada abangku ini, makanya saya ingatkan. Matius 5 nomor 19, Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, Ada di tempat di tempat tertinggi. Ya, Matius 5 Yohanes nomor Pembaptis 19. Yohanes Pembaptis mengatakan Musa Ya. membawa hukum Taurat, tapi Yesus membawa kasih karunia. Silakan. Mungkin Betul. abang pernah baca. Benar. Benar kah? Benar. Jadi, Benar itu. Di dalam Yohanes 8 yang nomor 5 dimaksud itu betul Paulus, itu. Yang Itu dimaksud betul. Paulus untuk Yohanes mengenapi hukum Yohanes Taurat, 7 nomor 19 yaitu juga ada. kasih karunia Yohanes 8 itu, nomor 5 abang sekian. cuma Iya. Itu. Iya, gini Bang. Abang, kasih yang diajarkan Yesus itu adalah mentaati perintah Tuhan. Mengajarkan orang lain mentaati perintah Tuhan. Itu dibilang kasih. Bukan justru meninggalkan hukum Tuhan. Dalilnya jelas kok. Kasih kepada Tuhan itu apa? Meninggalkan hukum Tuhan? Tidak mungkin. Kalau kasih kepada Tuhan, maka kita harus mendengarkan perintah-perintahnya, Bukan melakukan mendengarkan. perintah-perintahnya. Tapi kasih itu Bang Suma, kasih itu inti dari hukum Taurat. Jadi kita harus saling mengasihi Bang Suma. Bagaimana Anda bisa saling mengasihi? apa? Dengarkan, Untuk apa dengarkan kita- saya. untuk- Dengarkan saya. Bung, Untuk apa? Untuk apa bilang menjalankan hukum Taurat tapi Abang Suma tidak bisa memaafkan yang sana, tidak bisa mengasihi, gitu? loh, percuma Anda melakukan itu kalau perintah Tuhan Anda Bagaimana tinggalkan. juga Abang Suma mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan sesama Abang Suma Loh, aja loh, yang loh. kelihatan, Abang Suma Kan, tidak kasih. Saudaraku, Iya kan? saudaraku, Anda butuh vitamin supaya bisa nangkap pernyataan saya. Begini loh, kasih kepada Allah itu adalah dibuktikan dengan cara mentaati segala perintah, aturan, dan hukum-hukumnya. Itu kasih kepada Allah. Bagaimana mungkin Anda kasih kepada Allah kalau Anda tidak taat kepada hukumnya? Anda ingkar kepada Allah, itu namanya. Anda tegar tengkuk berarti kepadanya kalau begitu. Baca Yosua 22 nomor 5. Nah, Yesus mengatakan, Bang, ini terakhir dari saya. Yohanes 7 nomor 49. Orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Coba. Jadi kalau Anda tidak melakukan hukum Taurat, kata Yesus dalam Yohanes 7 nomor 49, Anda terkutuk. Jadi percuma Anda mengatakan kasih, tapi Anda terkutuk. Saya kira begitu untuk saya sementara. Teman-teman sini udah buka puasa. Mohon maaf Oke, kalau ada terima kasih, kata-kata Bang. yang kurang berkenan, saudaraku. Bang Yang Ipul, pasti, ya. yang pasti saudara di surga itu yang bangkit adalah jasad Anda. Jangan Anda memasukkan sembarang lubang, karena Anda punya ucuk akan dimintai pertanggungjawab nanti. Demikian saya pamit untuk diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.